Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, zidna ilma warzuqna fahma Allahumma amin. Yang saya hormati dua peserta segenap jajaran kepengurusan PKN juga sama-sama kita muliakan Bapak Imam Ketua Negara Ibu Jemaah Sholat Subuh rahimahullah. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang tercurah kepada kita sampai saat ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah rahimahullah, bulan yang lalu kita membahas materi tentang makruh. Makruh itu predikat yang disematkan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi berdasarkan penjelasan yang kita sampaikan sebelumnya, ternyata predikat makruh itu tidak hanya monopoli orang-orang yang sudah berhaji. Orang yang belum berangkat haji atau memang Allah takdirkan tidak berangkat haji, karena haji ini kan bagi yang mampu, punya peluang untuk meraih apa yang disebut dengan makruh. Karena sesungguhnya makruh itu adalah predikat yang disematkan kepada seseorang yang sudah sampai pada puncak kebaikan. Nah, sejalan pula dengan tujuan ibadah, tujuan ibadah yang Allah syariatkan kepada kita hamba-hambanya umat Islam ini, ternyata setelah kita pelajari, ternyata setelah kita amati, tujuan utama ibadah-ibadah yang kita kerjakan tidak lain kecuali mengarahkan kita supaya menjadi orang baik. Jadi Bapak Ibu, target kita sebenarnya sebelum nanti meninggal tercapai jadi orang baik. Kalau sudah menjadi orang baik, ada jaminan surga Allah. Innal abrara lafi na'im. Ya, innal abrara lafi na'im. Abrar itu jamak dari kata albir. Albir itu adalah puncak kebaikan atau kebajikan yang sempurna. Kalau abrar berarti orang-orang yang baik. Ini makna dari kata orang-orang yang itu lafi, lam di situ taukid, menegaskan benar-benar berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Artinya ada penegasan orang baik itu pasti masuk surga. Bapak Ibu, kalau urusan masuk surga kita ini aman, pasti, asal tetap memegang kalimat la ilaha illallah.
terjamin itu. Cuman masuk surga ini orang beriman, orang Islam ini ada yang langsung dalam artian terhindar dia dari neraka, ada yang transit singgah dulu, merasakan dulu dahsyatnya siksa neraka. Nah Bapak Ibu, kalau sekedar untuk masuk surga, umat Rasulullah kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah. Tugas kita sebenarnya bagaimana caranya nanti di akhirat kita tidak hanya masuk surga, itu sudah itu, tetapi terhindar dari neraka, itu yang lebih penting. Karena tidak semua orang yang masuk ke dalam surga nanti itu terhindar dia dari neraka. Tidak semuanya. Nah, target kita bagaimana caranya terhindar dari neraka. Jangan pula nanti ibu-ibu, kalau begitu Pak Ustaz aman ternyata. Yang penting masuk surga la jadilah. Neraka tidak neraka asallah urusan. Jangan. Ya, jangan dibayangkan seperti sekarang ini. Siksa neraka itu tidak terbayang oleh kita. Akan kata Nabi, siksa neraka yang paling ringan itu nanti penduduk neraka disiapkan trompa. Trompa itu sendal, ya. Sendalnya ini terbuat dari besi. Kita bayangkan saja besi pelat dibikin telapak sendal, lalu kemudian talinya terbuat dari kawan. Nah, sendal yang terbuat dari besi ini nanti dipanaskan sampai merah. Itulah yang dipakaikan kepada penghuni neraka. Siksa ini adalah bentuk siksa yang paling ringan penduduk neraka. Alhamdulillah. Ya. Kan sebentar Pak Ustaz. Sebentar. Waktu akhirat dengan waktu di dunia itu jauh sekali dimensi perbedaannya. Sehari di akhirat 1000 tahun kira-kira waktu di dunia. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, makanya di antara doa yang Rasul ajarkan kepada kita tidak hanya doa meminta surga, tetapi lebih penting dari itu adalah doa terhindar dari neraka. Bahkan ketika kita wirid itu setelah sholat dibaca-baca terus, ya, supaya terhindar dari neraka. 7 kali ya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kalau sendiri kan Allahumma ajirni minan nar. Apa Allahumma ajirni itu artinya? Ajirni itu artinya hindarkan aku dari neraka. Kalau ajirna berarti kamu. Kalau ajirni sendiri. Ya. Ini penting supaya kita ketika membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, jangan sekedar lisan saja, tetapi terbayang oleh kita dahsyatnya neraka. Ya. Nah Bapak Ibu, bahkan adab ini sebenarnya adab ulama-ulama tua kita zaman dahulu, ya, dalam membaca Allahumma ajirni minan nar itu diupayakan posisi duduk kita itu masih dalam keadaan duduk tawarruk. Ya. Duduk tawarruk. Apa itu duduk tawarruk? Duduk tahiyat akhir. Nah, duduk tahiyat akhir, selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita istighfar, lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kaji ini hanya kaji tua yang paham. Kalau kaji-kaji baru tidak terpaham dia. Kenapa Pak Imam atau segala banyak orang-orang tua kita dahulu bergeser duduknya itu ketika baca Allahumma antas salam setelah Allahumma ajirni minan nar. Itu kaji tua itu. Ya. Nah, jadi mereka, ya, setelah istighfar la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lalu baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan
benar sampai 7 kali, baru berubah posisi duduk. Itu ada riwayatnya. Nah, poinnya itu yang Allahumma ajirni minan nar. Kalau dia baca 7 kali tanpa merubah posisi duduknya setelah salam, insya Allah terhindar dari api neraka. Nah, jadi bukan sekedar pindah-pindah, kapan waktu pindah itu ganti posisi duduk, tidak. Itu ada dasarnya. Ini hanya dipahami kaji dua zaman dahulu. Nah, di Masjid Jami itu banyak yang paham itu. Kapan mereka ganti posisi setelah salam, masjid kita ini atau masjid 6,5 baru salam itu yang ada kaji tuanya, ternyata itu hikmah. Tetapi kembali lagi, ini poinnya betapa pentingnya kita memohon kepada Allah terhindar dari neraka. Karena sekali lagi, untuk urusan surga insya Allah asal kita memegang la ilaha illallah, tidak berbuat syirik, dijamin surga. Cuman kalau terhindar dari neraka tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Ya, dan itu nanti banyak orang yang masuk ke neraka itu. Bahkan nanti umat Rasulullah yang terakhir keluar dari neraka itu ketika selesai mereka disiksa di neraka, keadaan tubuh mereka itu sudah seperti arang. Tidak ada satupun warna yang putih, kecuali semuanya sudah menghitam. Lalu disiapkan telaga, nah, kemudian mereka dimasukkan ke dalam telaga, barulah tubuh mereka kembali normal. Terakhir malaikat nyari, coba seleksi, masih ada orang-orang yang semasa hidupnya dulu mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan denda. Cuman waktunya udah tahu kita, apakah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, tergantung dengan banyaknya dosa yang dibawa saat pulang kepada Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang baik dijamin ada penegasan dari Allah, dia akan masuk ke dalam surga. Dan itu sebenarnya tujuan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kalau kita lihat ibadah pokok yang 4 itu seperti yang kita sampaikan dulu ya bulan yang lalu, salat, puasa, zakat, haji. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Tujuan umum ibadah yang 4 ini sama. Supaya apa? Menjadikan orang yang menjalankan ibadah tersebut menjadi orang baik. Itu tujuan umumnya. Tujuan khusus masing-masing punya tujuan masing-masing. Salat, tujuan khususnya inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Untuk mencegah seseorang berbuat keji dan munkar. Kalau seseorang sudah mampu menghindari dari perbuatan keji dan munkar, dia sudah mengarah menjadi pribadi orang baik. Puasa, la'allakum tattaqun, tujuan khusus agar kalian menjadi orang bertakwa. Takwa secara bahasa takut, secara istilah sederhananya takwa itu menjalankan semua yang Allah perintahkan, meninggalkan segala larangan. Ketika seseorang mampu menjalankan perintah, ditinggalkan semua larangan, berarti dia akan mengarah menjadi sosok pribadi yang baik. Kemudian zakat. Zakat itu fungsinya tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Membersihkan, mensucikan diri lewat harta yang kita miliki. Karena mungkin saja harta walaupun halal, ada kotoran yang harus kita bersihkan, yaitu hak orang lain. Ya, lewat ibadah zakat. Ketika kita zakatkan, maka berefek juga bersih sucinya itu terhadap kesucian jiwa kita. Bapak Ibu, jiwa kita ini kan kotor. Kalau bersih, maka jiwa yang bersih itu lebih dominan menjadi orang baik ketimbang menjadi orang jahat.
Kenapa seseorang berubah menjadi pribadi yang jahat? Karena jiwanya banyak dosa, kotor, dan bersih. Tapi kalau jiwa seseorang bersih, pasti dia lebih dominan menjadi orang baik. Oke, fahsya munkar sudah selesai. Perintah jalan, larangan ditinggalkan. Jiwa bersih. Lalu haji. Haji itu menjadi pribadi yang mabrur. Apa mabrur? Seperti yang kita sampaikan, puncak kebaikan. Ya, orang yang kalau levelnya fahsya munkar tertinggal, semua perintah kerja, larangan ditinggalkan, hati bersih, berhaji dia. Kalau dapat itu yang tiga, nah itu yang disebut dengan mabrur. Apa itu? Puncak kebaikan. Orang yang sudah sampai pada puncak kebaikan. Kalau sudah sampai pada puncak kebaikan itu, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali syurga. Ustaz, kenapa hanya ibadah haji yang dikaitkan mabrur? Sebenarnya kata mabrur itu tidak hanya disandingkan dengan ibadah haji. Ada aktivitas lain yang juga dikaitkan oleh Rasul dengan kata-kata mabrur. Contoh, ya, tentang usaha terbaik, pekerjaan yang paling baik. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul kasabi aqyab? Usaha apa yang paling baik? Rasul menjawab, wa amalul rajul biyadihi. Seseorang berusaha dengan tangannya sendiri, dimaknai dengan petani. Petani itu kan usaha yang paling baik. Sedikit syubhatnya kalau petani, ya, memakan dari hasil usaha sendiri. Yang kedua, wa kullu bai'in mabrurin. Setiap pedagang yang mabrur. Ternyata kata mabrur itu tidak hanya identik dengan haji. Aktivitas berdagang pun itu di situ ada kaitannya dengan mabrur. Apa maksud pedagang yang mabrur? Ya, seorang pedagang pengusaha mencontoh Rasulullah. Itulah pedagang yang mabrur, penjual yang mabrur. Bahkan nanti pedagang yang mabrur itu, ya, dia akan ma'an nabiyyin wasyuhada wassalihin. Kedudukannya di akhirat, kalau dia pedagang seorang pengusaha yang mabrur, bersama dengan para nabi, bersama dengan orang soleh, bersama dengan para syuhada dan orang-orang soleh yang lain. Nah, artinya apa? Artinya mabrur itu tidak identik dengan haji. Kenapa Rasul sandarkan dengan haji? Karena orang yang sudah berhaji itu sampai dia pada puncak kebaikan, potensinya lebih besar. Ngapa? Sholat sudah. Dengan sholat terhindar dari perbuatan keji dan puasa dan tapi haji sembahyang juga. Kemudian puasa sekendaknya wae, tidak juga sampai mabrur. Tidak juga sampai mabrur. Cuma kalau dia sholat dikerjakan dengan baik, puasa dikerjakan, zakat dikerjakan, kemudian berangkat dia ke tanah suci, nah potensi sampai dia kepada puncak kebaikan itu lebih besar. Bukan berarti orang yang tidak berhaji tidak sampai ke tingkatan itu. Bisa juga ketika dia sholat, ketika dia puasa, ya, cuma dua saja, sholat dan puasa dia kerjakan. Tetapi betul-betul sholatnya mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, puasanya mengantarkan dia kepada pribadi yang takwa yang sebenarnya. Semua perintah dia jalankan, semua larangan dia tinggalkan, baik dia orang itu, dia mabrur. Mabrur di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah sampai target kita menjadi orang baik, insyaallah itulah orang-orang yang nanti langsung surga tanpa.
Saking pentingnya Bapak Ibu kita ini menjadi orang baik secara tidak langsung. Nanti ini saat kita meninggal, sebelum diantar jasad kita ke kuburan, kita ini seakan-akan meminta kepada orang yang masih hidup supaya mengakui kita orang elok, orang baik. Di sini ada tradisi Pak Imam kalau habis sholat minta kesaksian baik. Kan rata-rata di mana-mana habis sholat jenazah Pak Imam kan datang ke menghadap ke jannah. Bapak Ibu, ya mohon kesaksiannya bahwa almarhumah semasa hidupnya orang baik. Jawaban kita apa Bapak Ibu? Baik. Serentak kita itu. Saya belum terdengar jawaban. Bapak Ibu, almarhum adalah orang baik. Tidak, kecil yang di belakang. Belum ada terdengar. Dan itu jangan dilakukan. Bahaya. Apalagi keluarganya banyak yang datang ke masjid itu. Dia ngecek tidak. Kenapa? Dia tahu betul ruang dalam orang itu. Dan mungkin dia ngecek baik. Bohong pula dia ngecek baik pula. Tak boleh, jangan. Tapi kan Pak Ustaz, ya, tidak berlawanan dengan hati nurani ngecekkannya baik itu. Bagaimana adabnya? Tetap kita katakan baik. Apa dalilnya? Karena kata Nabi, kalau orang itu sudah meninggal, sejahat apapun hidupnya, tetap yang dibicarakan itu yang baik. Makanya tidak apa-apa kita walaupun tahu betul dia dalam zahir yang kita ketahui bukan orang baik, tetap saja itu diciptakan orang baik. Dan itu ternyata ada dalilnya. Ya, kebiasaan meminta kesaksian orang yang meninggal sebelum kita antar ke kuburan itu, ya, bahwa dia orang baik. Dulu di hadis riwayat Imam Muslim ada seorang jenazah yang akan disolatkan. Kemudian para sahabat itu memuji-mujinya dengan kebaikan-kebaikan. Lalu Nabi komentar singkat saja, wajabat. Kalau diartikan orang ini wajib. Itu artinya orang ini wajib. Sahabat bingung, apa maksudnya wajib? Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa maksud wajabat? Kemudian beliau menjawab, jenazah yang kalian saksikan dengan kebaikan-kebaikan tadi itu wajib masuk surga. Wajib masuk surga. Oh berarti mudah pula masuk surga ini Pak Ustaz. Nanti wasiatkan saja ya anak-anak itu keturunan cucu kita, pokoknya yang tidak ngecek baik dikasih 50.000. Asal ngecek baik, Mas Pak Imam ngecek baik. Sebenarnya tidak perlu disiapkan 50.000 orang ngecek baik lah. Tidak segampang itu. Ya. Bukan berarti semua yang disaksikan oleh orang yang masih hidup selesai menyolatkan jenazah itu baik, nanti pasti masuk surga. Tidak. Ya, tidak. Apa maknanya? Hadis ini ada dua pelajaran penting yang bisa kita ambil. Dari sisi fikih, mempersaksikan jenazah yang disolatkan itu dengan kebaikan itu adalah anjuran sunnah dalam agama. Itu pendapat Imam Nawawi ketika memahami, menjelaskan hadis. Nah, jadi sunnah, dianjur. Apapun kondisi jenazah yang kita sholat. Itu faedah yang pertama dari hadis. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa yang berhak masuk ke dalam surga itu hanya orang yang baik. Orang yang tidak baik, dia tidak akan berhak masuk ke dalam surga. Itulah pentingnya jadi orang baik. Lewat apa kita belajar jadi orang baik? Hayati semua rangkaian ibadah yang kita lakukan. Nah Bapak Ibu, memang istilah orang baik dalam bahasa sehari-hari kita ini kan istilah umum. Sebenarnya standar orang baik itu apa? Beda-beda itu kalau menggunakan bahasa kita. Ya, apalagi dalam bahasa masyarakat sehari-hari kita. Orangnya tidak neko-neko, tidak ganggu orang, tetangga kiri kanan senang segala. Kebetulan sosok yang bersangkutan ini dari segi ekonomi mapan,
jiwa sosialnya tinggi, suka bantu orang, suka nolong orang, tidak pernah menyakiti orang, walaupun sholat tidak. Sholat tidak kan ada orang model itu. Kalau dalam masalah pergaulan masyarakat, bukan main. Tapi sholat 5 waktu tidak, jangankan jamaah, 5 waktu saja semaunya baik. Puasa cek itu pun, kapan hendak puasa, kalau tidak. Cuman ganggu orang tidak. Di tengah masyarakat dia sudah dikelompokkan sebagai orang baik. Apakah itu orang baik? No. Kan itu yang dimaksud dengan orang baik, yang masuk surga itu tadi. Atau ada juga yang sebaliknya. Ya. Memang dari sisi pergaulan masyarakat ini agak kurang peduli lah. Tapi ibadah sembahyang jangan ditanya. Ya, tahajud, duha, ya, segala salat sunat dikerjakan. Puasa aja itu pula, puasa sunat dilibas itu segala. Baca Quran itu setahun 2 kali khatam, zikir luar biasa. Cuma tidak peduli dengan masyarakat, tidak memasyarakat. Sibuknya dengan dirinya sendiri. Model ini kita ini kadang-kadang sudah memvonis soleh orang ini. Sudah dianggap soleh. Yang kedua ini mana yang baik? Tidak dua-duanya. Apalagi yang pertama tadi belum niat memenuhi kriteria orang baik. Kalau sekedar baik dalam bermasyarakat tapi hubungan kepada Allah dia buruk. Termasuk yang kedua ini, walaupun hubungan kepada Allah hablum minallahnya ibadahnya baik, tapi hablum minannasnya buruk, bahkan Allah sendiri yang membantah kalau dia bukan orang baik. Nah, lihat di surat Al-Baqarah ayat 177. Allah menegaskan orang yang sibuk ibadah tanpa peduli dengan urusan orang tetangga kiri kanan, tanpa peduli dengan urusan sosial, itu bukan orang baik. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan kebajikan kalau kamu hanya sekedar menghadap wajah timur barat. Ini kan simbol ibadah ritual. Kalau sekedar ibadah tanpa peduli dengan urusan sosial, bukan kebaikan. Apalagi hanya sekedar urusan sosial yang diperhatikan, tinggal ibadah ritual tambah jauh dari baik. Yang ibadahnya bagus saja, kalau urusan sosial dia bermasalah, tidak baik di mata Allah, apalagi ibadah ritualnya tidak baik. Lalu kriteria orang baik yang bagaimana? Al-Quran menetapkan tidak banyak, tapi tiga ini sebenarnya pokok utama agama Islam atau ajaran Islam. Kalau terrealisasi 3 pokok ini di dalam diri seseorang, itulah orang baik. Ajaran Islam kan 3 pokok utama: akidah, syariat atau ibadah, akhlak. 3 ini kalau sudah masuk dalam diri kita, terrealisasi dengan baik, itulah orang baik. Makanya Al-Quran tegaskan, terus siapa orang baik itu? Walakinnal birra, akan tetapi orang baik itu satu. Nah, di sini baik secara iman disimbolkan dalam ayat ini dengan kalimat man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini kan rukun iman. Jadi syarat mutlak orang baik menurut Allah itu imannya harus punya nilai baik. Bagaimana iman yang baik itu? Standar minimal rukunnya terpenuhi. Kalau rukun tidak terpenuhi berarti rusak iman, tidak baik. Jadi kalau rukun terpenuhi, rukun iman yang 6 itu sudah selesai, berarti iman sudah masuk standar. Karena kalau satu saja yang bermasalah, rusak dari 6 itu rusak iman. Kepada Allah dia beriman, kepada malaikat beriman, kitab beriman, rasul beriman, qada dan qadar beriman. Hari kiamat tidak beriman, tidak percaya. Ngaku malah berapa kali orang ngecek prediksi kiamat tidak jadi, jangan-jangan tidak ada kiamat. Saya cemen ini Pak Imam tahun 2020 terpengaruh saya.
kan masih muda bujang gitu kan. 2012 kiamat. Ada tuh terdengar yang paling ada. Macam ni, jangan-jangan dia 2012 kiamat. Masih bujang. Ternyata urung. Jangan sampai nanti kalau tidak ada kiamat. Berarti rusak akidah kita. Rusak yang tidak baik. Tidak terpenuhi syarat pertama secara iman baik. Jadi yang 6 ini harus rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, hari akhir, Allah dan kau. Insya Allah untuk paket pertama nilai baik sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Yang kedua, baik dalam unsur ibadah. Nah, dalam unsur ibadah ini dua. Tidak hanya ibadah itu sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir, bukan itu saja. Tapi ada namanya yang sholat, zakat, puasa itu disebut dengan istilah ibadah ritual, ibadah rutin. Di samping itu, kita kan di samping mengerjakan ibadah, kan berinteraksi dengan sesama, dengan warga, dengan tetangga, kiri kanan, dengan karib kerabat. Itulah muamalah yang di dalam Al-Quran itu kita diperintahkan untuk menjaga hablum minan nas. Kita kenal dengan ibadah sosial. Dua ini harus elok. Bahkan menariknya di Al-Baqarah ini Allah mendahulukan ibadah sosial ketimbang ibadah ritual. Ayatnya itu setelah Allah menjelaskan paket iman, baru paket ibadah kedua yang harus terpenuhi, didahulukan ibadah sosial dengan kalimat wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilin wa fir riqab, memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada karib kerabat, fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, musabil, memerdekakan hamba saya dan seterusnya. Ini simbol kepedulian kita dengan orang lain. Simbol kepedulian kita dengan orang lain disimbolkan dengan memberi apa yang kita miliki. Namun peduli itu bukan berarti harus materi kan? Bisa saja yang kita berikan dalam bentuk tenaga. Bisa saja yang kita berikan dalam bentuk pikiran. Tidak serta-merta harus dalam bentuk uang atau materi. Ini simbol saja. Nah, ini menandakan bahwa ibadah sosial itu penting, didahulukan pada Allah. Baru setelah itu ibadah ritual disimbolkan dengan wa aqamas shalah wa ataz zakat. Ini ibadah ritual, mendirikan salat, membayar zakat dan ibadah-ibadah ritual yang lain. Artinya paket dua, nilai baik yang harus kita capai dua. Tidak hanya ibadah-ibadah ritual, tetapi ibadah sosial juga harus dapat paket dua. Lalu paket ketiga, akhlak. Iman baik, ibadah sosial ritual baik, tapi akhlak bermasalah, belum terpenuhi. Harus terpenuhi unsur ketiga, akhlaknya juga harus baik. Dalam ayat ini disimbolkan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, memenuhi janji ketika berjanji. Ini simbol akhlak kepada sesama. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, sabar saat mendapati ujian kesulitan-kesulitan hidup. Simbol akhlak kepada Allah. Jadi akhlak kepada sesama manusia harus baik, akhlak kepada Allah harus baik. Standar akhlak kepada manusia itu sebenarnya dua. Lisan, perbuatan. Ketika lisan, perbuatan yang kita lakukan ini tidak lagi membuat orang lain tersinggung, tersakiti, ala penuh standar. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang orang lain selamat dari gangguan tangan, dari gangguan di lisannya. Tapi kalau masih ada orang tersakiti dengan kata-kata kita, eloknya ibadah kita, ritual maupun sosial belum masuk paket baik. Masih ada orang terzolimi dengan perbuatan atau kebijakan kita, eloknya akidah kita, bagusnya ibadah ritual maupun sosial kita belum masuk paket kriteria orang lain. Kenapa? Karena di bagian akhlak masih ada masalah.
Jadi kalau kita ingin mendapatkan paket orang baik yang lengkap, akidahnya baik, ibadah baik, ritual maupun sosial baik, akhlak juga baik. Dan inilah nanti kalau sudah terhimpun 3 paket ini, sebenarnya orang-orang yang mampu, baik dia haji maupun tidak haji, kalau sudah dapat paket lengkap 3 ini, dialah orang mampu. Innal abrara lafi amin. Orang-orang yang baik itu sungguh masuk ke dalam surga yang di dalamnya penuh kenikmat. Mudah-mudahan Bapak Ibu segala kita yang hadir di sini bisa meraih predikat orang yang baik. Saat nanti jenazah kita selesai disolatkan, Pak Imam minta kesaksian, baik bersesuaian kesaksian orang yang hidup dengan kenyataan kita yang disolatkan, itulah orang-orang yang terhindar dari neraka, masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Ibu. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, agar majelis ini mendapatkan ridho dan barokah Allah. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.